Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman otomotif, selamat datang di video pembelajaran engine tune-up sistem injeksi. Pada video kali ini kita akan melakukan servis berkala engine tune-up sistem injeksi pada mobil Honda Brio tahun 2012 yang bertujuan agar performa mesin mobil kita selalu maksimal. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama kita menggunakan APD, dalam hal ini sarung tangan, belt, kemudian sepatu, agar supaya kita terlindungi. Selanjutnya kita mengisi biodata kita, baik pengunci maupun aksesi. Selanjutnya kita membuka kap mesin, kemudian memasang undercover baik dari sisi samping kanan maupun kiri, depan, dan bagian dalam mobil yang bertujuan untuk melindungi bodi kendaraan dari kotoran dari oli. Dan langkah selanjutnya adalah pemilihan tool dan equipment, yang mana alat-alat ini yang nanti kita gunakan pada waktu kita servis sistem injeksi. Untuk yang pertama, alat sebelum kita menggunakan baiknya kita kalibrasi terlebih dahulu, yang bertujuan agar hasil akurat, lebih tepat. Caranya dengan menghubungkan dua kabel baik plus maupun min, kemudian kita pasang pada posisi 0 untuk dulu. Kemudian kita cek scanner untuk mengetahui trouble masalah pada engine nanti. Setelah itu kita kasih tanda bahwa pekerjaan tersebut kita sudah melakukan. Kemudian persiapan data informasi komunikasi di tempat kerja, kita harus melihat buku manual. Adapun buku manual itu sangat penting, yang gunanya untuk kita dapat mengetahui spek maupun standar daripada ukuran komponen yang nantinya kita ukur. Kemudian jangan lupa kita masukkan alat-alat yang digunakan. Untuk langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengecekan oli atau pelumas, yang mana kita tahu pelumas sangat penting selain sebagai pendingin juga untuk melancar komponen. Caranya kita masukkan stick oli terlebih dahulu, kemudian kita tarik, kemudian kita lihat batas dan batas bawah. Adapun hasil posisi full, kemudian copot. Langkah selanjutnya adalah kita melepas aki, ya, yang mana melepas aki yang benar itu adalah terminal negatif terlebih dahulu, kemudian baru melepas terminal positif. Untuk aki pengukurannya itu yang pertama itu adalah tegangan standar itu 12. Adapun hasil 12. Kita situ tegangannya baik. Kemudian yang kedua, kita bersihkan dari kotoran di terminal, kemudian bodinya tidak ada. Isi ada worksheet setelah disediakan, kasih tanda checklist baik bagus. Kemudian kita lakukan pemasangan, diawali dari terminal positif terlebih dahulu, kemudian baru dengan menggunakan kunci perintil. Kemudian langkah selanjutnya setelah aki, kita membuka kap bagian kemudi, yang mana untuk ngecek heavy main oil. Dengan menggunakan
dasar, jangan lupa posisi select di kilo ohm atau ohm. Kemudian kita hubungkan ke relay. Kebetulan itu yang kita cek itu adalah relay pompa bahan. Adapun hasil menunjukkan bahwa ada hubungan relay tersebut baik. Kemudian normal. Kemudian langkah selanjutnya lagi adalah mengecek throttle position sensor atau yang kita kenal sensor TPS dengan menggunakan metode dasar, kebetulan menggunakan analog. Untuk standar 2,5 sampai 5. Dan hasil adalah 2,3. TPS tersebut normal karena masih di antara standar. Kemudian pengukuran selanjutnya adalah injektor, di mana injektor standar 12 sampai 15. Adapun hasil yang kita dapat adalah di nilai 12. Injektor tersebut baik standar, masih bisa digunakan. Selanjutnya kita mengecek trouble shooting atau menggunakan scan tool, yang mana ditandai dengan gambar ini menyala pada waktu itu tanda mobil tersebut mengalami masalah pada mesin. Kita menggunakan scanner untuk mendeteksi trouble tersebut. Kita memasukkan soket ke DTC, kemudian kita hubungkan. Kita lihat terjadi masalah di TPS sama yang T. Langkah selanjutnya adalah kita memeriksa atau menghubungkan baik TPS maupun IAT. Selanjutnya kita melakukan erase data, yang mana tujuannya untuk menghapus dan hasil gambar engine yang tadi menyala menjadi tidak nyala. Itu bertanda mesin tersebut. Dan jangan lupa kita kasih keterangan di worksheet yang mana itu sudah kita lakukan pemeriksaan atau pengecekan. Kemudian langkah selanjutnya adalah membaca current data. Untuk yang dibaca atau yang dideteksi adalah water temperature sensor, UKT, sama engine speed. Ternyata kita masuk ke current data. Semuanya muncul, jadi kita pilih yang ditentukan saja, yaitu yang pertama adalah water temperature sensor, intake air temperature sensor, sama engine speed. Nah, itu akan memunculkan standar atau ukuran dari komponen tersebut, yang mana didapat hasil WTS itu 86 degree C, kemudian intake air temperatur 36 degree C, kemudian engine speed di 706 rpm. Kemudian kita pengecekan menggunakan alat osiloskop untuk mendeteksi NE sinyal pada injektor. Dengan menggunakan osiloskop terdapat dua kabel merah dan hitam. Merah ditempatkan di kabel injektor, hitam di negatif aki. Kemudian kita masuk ke sepu, kemudian komponen yang kita cari yang namanya injektor. Kemudian kita masuk ke analog.
kemudian akan muncul hasil di mana berupa grafik, yang mana hasil maksimal 54,43, kemudian aktif 2,20, di mana standar itu injektor tersebut itu di bawah 3, hasil 2,20. Berarti injektor tersebut masih layak pakai atau masih standar. Kemudian setelah selesai kita lepas dari kabel merah yang di koil, yang di injektor dan di aki. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengecekan emisi gas buang dengan menggunakan alat emisi gas buang gasolin. Langkah yang pertama adalah kita memasang saluran ke knalpot, saluran deteksi knalpot, kemudian kita masuk ke MSC, kemudian ke CRM, kemudian kita tunggu sampai posisinya 0 dari 20 sampai ke 0, kemudian kita masuk ke enter, kemudian kita kembali, kemudian menunjukkan hasil. Untuk langkah selanjutnya kita print hasil daripada pengukuran emisi gas buang, di mana bisa kita lihat di situ ada CO, AC, CO2, O2, lambda dengan hasil CO 0,00, AC 1400, CO2 0,0, kemudian O2 0,20. Dari hasil ini maka emisi gas buang pada mobil Brio tersebut masih standar dan layak jalan. Kenapa emisi gas buang penting? Karena agar supaya ramah lingkungan, tidak beracun, kemudian tidak terjadi polusi udara. Dan langkah selanjutnya kita pastikan semua pekerjaan sudah selesai, kemudian baik komponen maupun undercover maupun alat kita tata kembali seperti sedia kala, kemudian jangan lupa kita tutup, kemudian kita tata kembali alat-alat yang tadi kita gunakan agar supaya rapi, kemudian tertata. Mungkin itu dari video pembelajaran kami dari servis injeksi mobil Brio. Semoga ini bermanfaat untuk pembelajaran siswa-siswa kita, kemudian sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.